Oke, baik. Selamat malam Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai variabel acak diskrit dan kontinu. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Dominga Suarez, yang kedua ada Verolia Ramos da Silva, yang ketiga saya sendiri Jessica Baruk, dan yang keempat ada Kisha Saron Mandala. Kita akan mulai dari definisi variabel acak itu sendiri. Variabel acak merupakan suatu fungsi dari ruang sampel S ke dalam himpunan bilangan real dari sebuah eksperimen acak. Nah, variabel acak bisa dilambangkan dengan huruf X, Y, atau huruf kapital lainnya. Misalnya X itu sama dengan S, pemetaan ke R, artinya variabel acak X sebagai peta dari ruang sampel S ke dalam kumpulan bilangan real. Nah, kemudian ada pun jenis dari variabel acak itu sendiri, yaitu ada variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Untuk variabel acak diskrit itu, jika ruang sampel variabel acak X dapat dihitung, maka X disebut variabel acak diskrit. Nah, contohnya jumlah mobil yang melewati sebuah jembatan dalam 1 jam itu kita bisa hitung. Kemudian untuk variabel acak kontinu, jika ruang sampel variabel acak X tidak dapat dihitung, maka X disebut variabel acak kontinu. Nah, contohnya itu adalah berat badan atau tinggi badan seseorang. Selanjutnya, saya persilakan kepada teman saya untuk menjelaskan. Selanjutnya ada fungsi distribusi variabel acak. Di sini distribusi variabel acak kontinu. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang tertera pada slide. Misalkan Rx adalah ruang sampel variabel acak X. Dengan demikian, fungsi f di eh, Rx dipetakan ke R didefinisikan oleh fx sama dengan peluang eh, X besar sama dengan X, di mana eh, pendefinisian tersebut disebut sebagai fungsi kepadatan peluang dari X. Kemudian yang selanjutnya, jika X adalah variabel acak diskrit dengan ruang Rx, maka fungsi kepadatan probabilitasnya eh, ada dua syarat. Jadi yang pertama, fx-nya lebih besar sama dengan 0 untuk setiap ruang sampel variabel acak X. Dan yang kedua, sigma X elemen ruang sampel eh, variabel acak X, fx sama dengan 1. Tiga, fungsi distribusi kumulatif dari variabel acak X didefinisikan fx sama dengan px besar lebih kecil sama dengan x kecil untuk setiap bilangan real x. Dan yang terakhir, jika x adalah variabel acak dengan ruang sampel Rx, maka fx-nya sama dengan sigma t lebih kecil sama dengan x f ft untuk setiap x ruang sampel elemen pada ruang sampel variabel acak X. Selanjutnya ada fungsi distribusi variabel acak kontinu. Misalkan X adalah variabel acak kontinu yang ruang himpunannya bilangan real. Fungsi yang bernilai real non negatif, eh, bentuk fungsi pemetaannya fungsi f sama dengan fungsi f dari R dipetakan ke R dikatakan fungsi kepadatan peluang untuk variabel acak kontinu X jika memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, integral negatif tahingga fx dx sama dengan 1. Dan yang kedua, PA-nya sama dengan integral A fx dx. Dan yang kedua, kita perlu perhatikan bahwa fx adalah fungsi kepadatan peluang dari variabel acak X kontinu. Fungsi distribusi kumulatif fx dari X didefinisikan sebagai Px besar eh, Px besar kecil sama dengan X kecil sama dengan integral negatif tak hingga ft dt. Slide selanjutnya, fungsi distribusi variabel acak, diskrit, dan kontinu jika yang kita cari fungsi distribusi kumulatif. Untuk diskrit sendiri, ada 3 syarat yang perlu dipenuhi. Fungsi negatif tak hingganya sama dengan 0,
Yang kedua, fungsi tak hingganya sama dengan 1. Dan yang terakhir, fx-nya merupakan fungsi peningkat. Itu jika x-nya lebih kecil sama dengan lebih kecil y, maka fungsi fx dan fy-nya pun mengikuti, di mana fx kecil dari fy untuk semua x dan y. Untuk variabel acak kontinu sendiri, fungsi distribusi kumulatifnya butuh 4 syarat. Yang pertama, px besar kecil x sama dengan fx. Yang kedua, px besar kecil lebih besar x sama dengan 1 kurang fx. Yang ketiga, px besar sama dengan x sama dengan 0. Dan yang terakhir, p a kecil x besar kecil b sama dengan fb kurang f. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekarang kita masuk pada soal. Contoh soal yang pertama, dalam kelas statistik terdapat 50 mahasiswa, 11 mahasiswa baru, 19 mahasiswa tingkat 2, 14 mahasiswa junior, dan 6 mahasiswa senior. Satu mahasiswa dipilih secara acak. Pertanyaannya, A. Apa saja anggota ruang sampel eksperimen ini? B. Apakah ruang sampel ini memuat variabel acak X? Dan kemudian carilah ruang sampelnya. C. Carilah fungsi kepadatan probabilitas dari variabel acak X. Nah, kita akan menjawab soal ini. Untuk bagian A, kita misalkan MB adalah mahasiswa baru, M2 adalah mahasiswa tingkat 2, JR adalah mahasiswa junior, SR adalah mahasiswa senior. Maka anggota ruang sampel yang kita peroleh adalah NS sama dengan MB, M2, JR, SR. Nah, kemudian untuk B, tentukan fungsi X yang memetakan elemen dari himpunan S ke himpunan bilangan real sebagai berikut. Fungsi tersebut didefinisikan oleh pemetaan berikut, yaitu X MB sama dengan 1, X M2 sama dengan 2, X JR sama dengan 3, X SR sama dengan 4. Maka X RX adalah X itu 2. Dan selanjutnya untuk bagian C, kita akan mencari fungsi kepadatan probabilitas X. Fungsi probabilitas X ini kita akan mencari dengan rumus jumlah masing-masing mahasiswa per total keseluruhan mahasiswa. Maka kita mendapatkan probabilitas X ya untuk F1 sama dengan PX sama dengan 1 sama dengan 11 per 50, F2 sama dengan 19 per 50, F3 sama dengan 14 per 50, F4 sama dengan 6 per 50. Kemudian untuk contoh yang kedua, jika probabilitas variabel acak X dengan ruang Rx sama dengan 1, 2, 3, sampai dengan 12, diberikan oleh Fx sama dengan K kali 2X minus negatif 1, berapa nilai konstanta K dan cari fungsi distribusi kumulatif dari X. Kita akan menjawab yang pertama, kita akan menentukan K karena Fx sama dengan 1 atau jumlah probabilitas semua kemungkinan hasil harus 1, maka kita akan menggunakan rumus 1 sama dengan sigma X elemen Rx, Fx sama dengan sigma X elemen Rx, K kali 2X minus 1 sama dengan sigma X sama dengan 1 sampai dengan 12, K kali 2X minus 1, kita jabarkan sehingga kita peroleh nilai K sama dengan 144, maka K sama dengan 1 per 144.
slide selanjutnya. Jadi fungsi kepadatan peluang dari variabel acak X diberikan oleh Fx sama dengan 1,4 kali 2X minus 1 untuk X sama dengan 23. Kita akan mencari F1 dengan rumus sigma T kurang dari sama dengan 1, Ft sama dengan F1 sama dengan 1 per 144 kali 2 kurang 1. Kita peroleh hasil F1-nya itu sama dengan 1 per 144. Kemudian untuk F2, kita mencari dengan menggunakan rumus sigma T kurang dari sama dengan 3, Ft sama dengan F1 tambah F2, kita jabarkan sehingga kita memperoleh nilai F2-nya itu sama dengan 4 per 144. Nah, untuk F3, F4 sampai dengan F12, kita mencari dengan cara yang sama, sehingga akan menghasilkan F12 sama dengan sigma T kurang dari sama dengan 3, Ft sama dengan F1 tambah F2 tambah sampai dengan F12 sama dengan 1. Maka Fx merupakan akumulasi dari Ft sampai dengan T kurang dari sama dengan 1. T kurang dari sama dengan X. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan lihat contoh soal yang ketiga, yaitu diberikan fungsi kepadatan variabel acak kontinu X sebagai berikut, di mana Fx bernilai setengah untuk X lebih besar 1 dan lebih kecil 3, dan Fx bernilai 0 untuk X lainnya. Di sini disuruh ditentukan fungsi distribusi yang sesuai, kemudian untuk menghitung nilai peluang dari X besar 2, kecil 2,5, dan menghitung peluang X lebih kecil sama dengan 1,6. Penyelesaian yang pertama, kita lihat interval dari X besar 1, kecil 3. Kita menggunakan rumus fungsi kumulatif dengan integral negatif hingga sampai X. Untuk fungsi Ft, kita masukkan nilai setengah dt, kita integralkan dengan batas bawah 1 dan batas atas X. Kita peroleh Fx-nya nanti menghasilkan 1/2 kali X kurang 1. Sehingga distribusi Fx yang sesuai yang kita peroleh, yaitu Fx bernilai 0 untuk X kecil sama dengan 1 dan X besar sama dengan 3, dan Fx bernilai setengah X kurang 1 untuk X besar 1 dan kecil 3. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Ayo. Sering. Sudah Kak B, di slide selanjutnya.
Yang berikut kita setelah menentukan fungsi kumulatifnya, di sini kita akan menghitung peluang dari X besar 2 dan kecil 2,5 dengan menggunakan fungsi distribusi kumulatif yang telah kita peroleh. Kita dapat menghitung peluang X lebih besar 2 lebih kecil 2,5 dengan mengurangi fungsi kumulatif X sama dengan 2,5 dikurangi dengan fungsi kumulatif F sama dengan 2, sehingga kita dapat peroleh peluang dari X lebih besar 2 lebih kecil 2,5 sama dengan 0,25. Setelah itu kita menentukan menghitung peluang X lebih kecil sama dengan 1,6. Kita menggunakan fungsi distribusi yang sama seperti pada bagian B. Kita peroleh peluang X kecil sama dengan 1,6 ke dalam fungsi distribusi kumulatif F sama F 1,6 akan menghasilkan nilai peluang dari X kecil 1,6 sama dengan 0,3. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih banyak.